Sangat membagongkan. Krisis ekonomi yang melanda negara Sri Lanka, membuat wanita-wanita di Sri Lanka terpaksa menjadi pekerja menjual apem basahnya ke semua lelaki. Hal tersebut dilakukan lantaran demi bisa beli makanan dan obat-obatan. Wanita-wanita tersebut rata-rata berasal dari kalangan pekerja tekstil, yang kemudian kena pemutusan hubungan kerja atau di-PHK dari perusahaan. Keterampilan profesional yang minim memaksa mereka beralih profesi jadi penjajah apem basah ke lelaki, untuk bisa terus bertahan di tengah kondisi krisis ekonomi dan tingginya inflasi. Tetap ikuti kami, agar panjenengan tidak ketinggalan informasi menarik seputar kehidupan di negara Sri Lanka. Oke, langsung saja kita encus. Sri Lanka adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem semi-presidensial, dengan berbentuk republik konstitusional, dan juga negara pulau di sebelah utara Samudera Hindia, di pesisir tenggara India. Julukan yang kerap mendeskripsikan potensi dari negara Sri Lanka adalah Mutiara dari Samudera Hindia. Penyebutan ini diberikan berdasarkan keindahannya yang luar biasa. Keanekaragaman hayati yang beragam, merupakan yang tertinggi di Asia, menjadikan negara ini layak menyandang gelar tersebut. Selain itu, penyebutan itu juga diberikan karena Sri Lanka merupakan salah satu negara yang produk ekspornya adalah batu permata. Masyarakat Sri Lanka mempraktikkan berbagai agama. Menurut sensus, 70,19% orang Sri Lanka adalah Buddhis Theravada, 12,6% adalah Hindu, 9,7% adalah Muslim, yang utamanya Sunni, dan 7,4% Kristen. Negara Sri Lanka merupakan negara penghasil teh Ceylon. Teh ini populer secara global, dan menghasilkan devisa tertinggi bagi Sri Lanka, dengan 1,25 miliar dolar untuk negara. Negara Sri Lanka mendapatkan kemerdekaannya di tahun 1948, dari penjajah Inggris. Srijayawardhanapura Kot adalah ibu kota pemerintahan yang sebenarnya, serta tempat kedudukan lembaga legislatif. Sementara itu, Kolombo adalah ibu kota perdagangan, serta sebagai tempat kedudukan lembaga eksekutif dan yudikatif. Bahasa resmi dan nasional yang digunakan di negara Sri Lanka adalah bahasa Sinhala dan Tamil. Sedangkan bahasa Inggris merupakan bahasa persatuan berdasarkan konstitusi Sri Lanka. Sri Lanka memiliki iklim yang tropis. Adanya angin musim dan berbagai bentuk relief di beberapa tempat, menyebabkan jumlah curah hujan beragam, antara daerah satu dengan daerah lainnya. Bendera nasional Sri Lanka adalah salah satu bendera tertua di dunia. Bendera bergambar singa emas tersebut telah digunakan oleh Raja pertama Sri Lanka, Vijaya, dari India pada abad ke-5 sebelum Masehi. Singa emas tetap menjadi bagian dari bendera sampai 1815, ketika Sri Lanka menjadi wilayah jajahan Inggris, di mana bendera Union Ceylon Inggris menggantikannya. Gambar singa emas memegang pedangnya baru kembali diperkenalkan pada 1948 setelah kemerdekaan dicapai pada tahun yang sama. Sri Lanka memiliki salah satu paspor terkuat di dunia. Pemegang paspor Sri Lanka dapat mengunjungi 41 negara tanpa visa atau dengan visa on arrival. Sri Lanka pertama kali dijajah oleh Portugis pada 1505, kemudian Belanda tahun 1658 dan Inggris pada 1796. Sri Lanka memiliki pohon tertua di dunia, dengan usia lebih dari 2000 tahun. Pohon tersebut adalah Sri Mahabodhi yang berlokasi di Anuradhapura. Puncak Adam adalah gunung paling suci di Sri Lanka. Berdiri di ketinggian 2.243 meter di atas permukaan laut, Puncak Adam memiliki arti penting dalam beberapa agama besar berkat puncaknya yang dikenal sebagai Sri Pada atau tapak suci. Umat Buddha percaya kesan itu milik Buddha, Muslim mengklaimnya sebagai jejak kaki Adam, sedangkan umat Hindu percaya itu milik Siwa. Orang Kristen juga mengklaimnya untuk St. Thomas. Sri Lanka adalah negara yang terparah kedua, yang dilanda tsunami Samudra Hindia, pada 2004. Lebih dari 30.000 orang meninggal dan, dengan lebih dari 1,5 juta orang mengungsi. Kayu manis, berasal dari Sri Lanka dan banyak dibudidayakan di negara tersebut. Sri Lanka memiliki kayu manis berkualitas tinggi dengan rasa manis dan aroma yang menyenangkan.
Ini adalah salah satu rempah-rempah paling populer yang berasal dari Sri Lanka, dan juga diekspor ke negara lain. Kelapa adalah bagian besar dari budaya Sri Lanka. Sri Lanka adalah produsen terbesar kokonat arak. Ini adalah minuman beralkohol dengan rum, koknak, dan nira kelapa dari bunga kelapa sebagai bahan utamanya. Ratnapura adalah salah satu kota besar di Sri Lanka, dan dikenal sebagai ibu kota permata di negara tersebut, karena sebagian besar batu permata ditambang di sini. Mirisa, terletak di pantai selatan negara ini, dan merupakan salah satu tempat terbaik untuk mengamati paus di Sri Lanka. Nelayan Sri Lanka mengembangkan teknik pemancingan panggung. Alih-alih berdiri di pantai, para nelayan duduk di atas bambu yang ditancapkan di air untuk memancing. Teknik ini merupakan salah satu teknik memancing yang paling unik. Di Sri Lanka, kuil Buddha juga berfungsi sebagai perpustakaan, sekolah, dan panti jompo. Negara Sri Lanka sebenarnya adalah produsen kopi terbesar di dunia, sampai setelah tahun 1870-an, ketika wabah jamur menghancurkan perkebunan kopi di pulau itu. Sri Lanka adalah rumah bagi sekitar 50.000 orang Melayu, sebuah kelompok etnis dari Indonesia. Peradaban Sri Lanka sudah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Koki asal Sri Lanka selalu unggul dalam kompetisi kuliner internasional, termasuk Olimpiade kuliner. Di bidang olahraga, Sri Lanka unggul di kriket, yang memenangkan Piala Dunia 50 overs dan T20. Namun demikian, olahraga nasionalnya adalah bola voli. Sri Lanka punya juara dunia dalam ajang biliar non-profesional. Mohamed Lafir memenangkannya pada tahun 1973. Sri Lanka adalah negara pertama di dunia yang secara demokratis memilih seorang wanita sebagai kepala negara, Chandrika Kumaratunga. Ibunya, Siri Mavo Bandaranayake adalah Perdana Menteri wanita pertama yang terpilih secara demokratis di dunia. Pinawala Elephant Orphanage, terletak di Sri Lanka, ialah rumah penangkaran gajah terbesar di dunia. Safir biru, terbesar di dunia ditemukan di Sri Lanka. Mahavamsa, adalah sebuah buku yang ditulis dalam bahasa Sri Lanka kuno, yang dianggap sebagai salah satu catatan sejarah terpanjang di dunia, yang tak terputus. Mihintale adalah salah satu rumah sakit tertua di dunia, yang ada di Sri Lanka. Kota kuno Sigiriya, merupakan salah satu tempat wisata paling populer di Sri Lanka. Sekitar 25 km dari Dambulla, kota abad ke-5 yang hancur ini mencerminkan kemegahan masa lalu dengan taman-taman indah, dinding cermin, biara, serta parit dan dinding benteng. Daya tarik bintangnya adalah granit Lion Rock setinggi 200 meter dengan lukisan dinding halus termasuk My Dance of the Clouds yang spektakuler dan sisa-sisa istana kerajaan di puncak. Kota suci Kandy, juga dikenal sebagai Senkadagalapura, adalah situs suci Buddha di Sri Lanka. Ini adalah ibu kota terakhir Raja Sinhala, yang perlindungannya memungkinkan budaya di Nahala berkembang selama lebih dari 2.500 tahun hingga Inggris menduduki Sri Lanka pada tahun 1815. Ini juga merupakan rumah bagi kuil relik gigi berharga Buddha, yang adalah tujuan ziarah yang populer. Gigi tersebut dipelihara di Dalada Mahagana, atau kuil suci gigi, di mana Tevada, atau persembahan khusus, dipertunjukkan 3 kali sehari dengan musik yang dibawakan oleh orkestra kuil dengan mengenakan pakaian tradisional. Cagar Hutan Sinharaja adalah taman nasional dan hotspot keanekaragaman hayati di Sri Lanka. Ini mempunyai arti penting secara internasional dan telah ditetapkan sebagai cagar biosfer dan yang pertama dari 2 situs warisan dunia UNESCO di Sri Lanka. Cagar alam ini merupakan salah satu hutan hujan dataran rendah yang paling sedikit mengalami gangguan dan unik secara biologis yang kini tersisa di Sri Lanka. Kuil Gua Rangiri Dambulla telah menjadi situs ziarah, yang dihormati selama 22 abad, dan merupakan kompleks kuil gua terbesar, dan paling terpelihara di Sri Lanka. Biara gua dengan 5 tempat suci ini memiliki lukisan mural Buddha terkenal seluas 2100 m2 dan 157 patung. Ghats Barat, dianggap sebagai salah satu dari 8 titik panas terpanas di dunia untuk keanekaragaman hayati, dengan tingkat kekayaan spesies dan endemisme yang luar biasa tinggi. Dataran tinggi adalah destinasi terbaru yang ditambahkan ke daftar situs warisan dunia UNESCO di Sri Lanka.
Waisak Poya merupakan sebuah festival terkenal di Sri Lanka. Waisak Poya memperingati 3 tonggak penting dalam kehidupan Buddha. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.